Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dijauhkan dari penyakit dan musibah. Dan mungkin apabila ada yang sakit sedang menonton video ini, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, oleh Tuhan, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier, atau yang kemarin kan persamaan yang lanjar, ya. Nah, kalau yang sekarang yang liniernya, yang berarti yang liniernya, atau kemarin yang bentuk bahasanya persamaan lanjar, kalau ini bahasanya sama sebetulnya persamaan lanjar, ya, atau lanjar. Nah, kemarin lanjar, sekarang yang lanjarnya. Dan ini kita akan lihat bagaimana proses penyelesaian bentuk yang persamaan yang lanjar ini. Ya. Oke, kita lihat. Ya, teman-teman, secara sederhana yang namanya persamaan linier atau bentuknya lanjar itu pangkatnya hanya satu. Ya. Kalau yang lanjar berarti tidak hanya satu. Berarti yang minimal 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bahkan ada sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk yang lanjar atau non lanjar atau non linier. Ya. Kalau yang sekarang kita bahasnya yang linier, berarti yang bisa dikatakan pangkatnya hanya satu. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh yang memang harus sedikit kita ketahui bersama, ya, apa yang menjadi perbedaan antara persamaan, kesamaan, pertidaksamaan, dan ketidaksamaan. Ya, kita ketahui, teman-teman, yang namanya istilah kesamaan dan ketidaksamaan itu sebenarnya kuncinya ada di sama dengan, ya, ini, dan bukan sama dengan. Ya, bukan sama dengan ini adalah bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan atau kurang dari atau sama dengan. Ya. Jadi ada 4: kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, ini yang dinamakan dengan tidak sama. Ya. Nah, jadi kalau bentuk persamaan itu ada simbolnya, ada variabelnya. Kalau kesamaan itu tidak ada variabelnya. Kalau pertidaksamaan itu ada X-nya. Kalau ketidaksamaan itu simbolnya adalah lebih dari atau kurang dari. Nah, ini adalah istilah-istilah yang memang mungkin sudah pernah didengar, hanya sepintas mengingatkan kembali, ya. Ada variabel, konstanta, dan koefisien. Variabel yaitu lambang, ya, bisa berbentuk huruf, ya, ataupun hurufnya ada tambahan X1, X2, dan lain sebagainya. Kalau konstanta itu hanya berbentuk suku atau angka, nilai yang bisa dikatakan dia tidak memiliki variabel. Kalau nilai yang memiliki variabel itu dinamakan dengan koefisien. Kemudian ini berikut operasi periode pada aljabar, ya. Ini sudah diketahui bersama bahwa yang namanya penjumlahan, pengurangan itu syaratnya harus sama. Simbol variabelnya harus sama. Ya. Kalau misalkan berbeda variabelnya, itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Itu barangkali, ya. Nah, kemudian ini juga perkalian. Nah, kalau perkalian beda lagi cerita. Walaupun beda, ya, tidak sama, X-Y-nya itu akan tetap bisa dikalikan, ya. Itu tidak ada syarat aturan tertentu. Kalau perkalian itu bebas, perkalian itu. Jadi boleh dikalikan secara langsung. Misalkan 4Y kali 2X, ya. Jadi bisa kalikan berarti 8XY, ya. Kemudian kali X 3X lagi, kali 3 lagi, berarti jadi 24X kuadrat Y. Jadi
untuk perkalian itu bebas ya. Mungkin pembagian pun sama, tidak ada aturan. Jadi kalau misalkan penjumlahan, aturannya harus sama. Nah, kemudian sistem persamaan linier ya, ataupun persamaan lanjar. Jadi untuk persamaan lanjar itu persamaan ya, kalau persamaan hanya satu ya. Sedangkan kalau yang dinamakan dengan sistem, berarti itu tidak hanya satu, minimal dua. Ini kan sebetulnya persamaan lanjar atau persamaan linear ya, yang ini itu. Hanya kalau kita ketahui bahwa ini kalau ada minimal dua berarti dinamakan sistem persamaan ya, terdiri dari lebih dari satu persamaan, jadi dinamakan sistem persamaan linear. Nah, kemudian kita ketahui dalam mencari solusi pada persamaan linear ada beberapa metode ya, ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Nah, metode yang ketiga ini sudah kita pelajari dulu ketika teman-teman menginjak bangku sekolah menengah. Grafik, substitusi, eliminasi mungkin ada di SMP kelas 2 kalau tidak salah, kelas 1 kelas 2 pun. Kemudian di SMA juga sama, hanya variabelnya yang berbeda. Kalau di SMP mungkin hanya sebatas 2 variabel, kalau di SMA mungkin sebatas 3 variabel mungkin ya. Jadi dia tetap mencari X, Y, Z atau mencari X1, X2, X3. Nanti ketemu jawabannya. Nah, itu metode-metode yang memang pernah dipelajari. Nah, untuk di perkuliahan ya, atau di tingkat kuliahan itu metodenya ada beberapa ya, ada metode eliminasi Gauss, Jordan, metode matriks balikan, metode dekomposisi LU, metode lelaran Jacobi, atau metode lelaran Gaussian. Nah, ini ada beberapa metode yang mungkin kita akan pelajari ke depannya ya, beberapa pertemuan ke depan. Nah, ini metode-metode ini yang memang nanti kita akan pelajari. Jadi untuk metode yang ketiga ini mungkin hanya sifatnya saya mengingat saja, melihat saja. Karena kita berfokusnya ke yang ini, metode-metode yang ini, yang memang mungkin belum dipelajari mungkin ya. Ataupun sudah, atau mungkin belum mengenal, atau mungkin sudah ada ya, tidak apa-apa. Nanti kita mengulangnya kembali. Nah, itu barangkali seperti itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu, mengingat dulu ini metode yang yang dulu sekolah menengah pertama ya, itu kita pelajari yang dua variabel. Nah, kita mencari nilai X dan Y. Nah, mencari nilai X dan Y itu caranya tadi ada substitusi, eliminasi, grafik. Grafik itu jarang ya, karena kita harus menggunakan penggaris ya. Nanti ketemu titiknya. Nah, biasanya sering kita gunakan melalui perhitungan itu substitusi, eliminasi. Namun yang paling mudah biasanya, yang paling terkenal itu metode campuran namanya. Nah, metode campuran sebelumnya tidak ada, cuman digunakan untuk mempermudah. Jadi eliminasi dulu, setelah eliminasi baru substitusi. Nah, itu yang dinamakan dengan metode campuran. Pada intinya sebenarnya eliminasi, substitusi itu masing-masing. Cuman karena untuk mempermudah, jadi gunakanlah metode kedua itu untuk mengefisienkan waktu. Inilah contoh langkah-langkah dalam metode substitusi ya. Jadi metode substitusi itu kita mengubah bentuk ke bentuk yang lain ya. Jadi mengubah, misalkan contoh ya, tadi persamaan awalnya kan ini 3x tambah 4y min 6. Kita ubah menjadi x dia sendiri. Ya, kita misalkan ingin mencari nilai x ya, berarti x dulu. Nanti ketemu dengan nilai Y. Kalau kita ingin mencari nilai X, berarti yang akan diketahui terlebih dahulu adalah nilai Y. Nanti setelah itu disubstitusikan, nanti ketemu lagi nilai X2-nya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat langkah-langkah per langkahnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, karena ini teman-teman sudah pernah dipelajari ketika dulu. Seperti itu. Termasuk mungkin yang 3 variabel pun sama ya, konsepnya sama. Kalau yang namanya substitusi yaitu mengubah kita mencari X1, X2, X3 ya bebas. Kita ingin X2 yang dicari, berarti nanti ketemu X1 dan X3 terlebih dahulu. Seperti halnya ini, berarti yang diketahuinya adalah X1, ketemu X1-nya. Tinggal mengotak-atik di sini ya. Kemudian ketemu nanti X2-nya dan X3-nya. Nanti ketemu langkah-langkahnya. Itu jadi substitusi. Jadi memasukkan
persamaan yang telah diubah ke persamaan yang lain. Intinya seperti itu sih untuk substitusi. Jadi kita mengubah ini bahwa X2 adalah 1 min 2X tambah 2X 3 persamaan 4. Nah, disubstitusikan ke persamaan 2. Bentuk ini di persamaan 2 dimasukkan. Berarti X2, berarti yang 3 ini kita ganti. Itu barangkali konsepnya seperti itu. Dan kemudian ketemu bahwa hasilnya adalah X1 dari X1 1, X2 adalah 3, X3 nya adalah 2. Itu adalah bentuk contoh dari metode substitusi. Bagaimana dengan eliminasi? Yang namanya eliminasi berarti sebetulnya itu adalah menghilangkan ya, menghilangkan atau mengurangi salah satu variabel terlebih dahulu. Contoh di sini kita lihat ya, ada X dan Y. Nah, kita bebas mau menghilangkan yang mana. Misalkan kita ingin menghilangkan yang X dulu, berarti kita samakan dulu. Dikali dengan 5, dikali dengan 3, nanti ketemu hasilnya adalah Y sama dengan 42 bagi 4 sama dengan 3. Termasuk yang ini pun sama dieliminasikan, berarti yang keduanya adalah yang Y dihilangkan. Kali 1 kali 2, dan hasilnya adalah X2. Jadi X-nya 2, Y-nya min 3. Ini adalah cara eliminasi. Begitupun sama yang 3 variabel pun seperti itu. Namun kalau yang 3 variabel, teman-teman kita akan menemukan persamaan yang baru ya. Di mana dia akan menemukan persamaan yang baru yang 4, yang tadinya 3 variabel kita eliminasi menjadi 2 variabel. Setelah 2 variabel baru kita bisa menemukan nilai salah satunya gitu ya. Entah itu X1 ataupun X2. Nah, seperti ini misalkan ya, kita ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk mengeliminasinya bebas, kita mau yang manapun ya. Ini 1 2, ini 1 3. Boleh juga 2 3. Itu bebas. Kemudian hasilnya ketemu. Nah, ini dia, ini untuk persamaan 4-nya dan untuk persamaan 5-nya. Dan hasil dari perhitungan tersebut dilakukan juga perhitungan ya, yang akhirnya nanti ketemulah nilai bahwa X3-nya 2, X2-nya adalah 3. X1-nya di mana? X1-nya berarti tinggal kita lakukan pencarian. Kita substitusikan kembali ke persamaan yang yang awal ya. Kalau misalkan mau ini eliminasi murni ya berarti kita harus lakukan eliminasi lagi satu kali lagi. Nanti kita ketemu. Dia melakukan eliminasi lagi dan akhirnya X1-nya juga ketemu. Ini eliminasi murni. Nah, ini mungkin eliminasi dan murni dengan substitusi murni ya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang campuran, biasanya setelah ketemu nilai salah satunya, kita tinggal substitusikan. Misalkan kita sudah ketemu nilai dari X3. Kita tinggal substitusikan ke sini, nanti ketemu nilai X2. Ya. Kalau sudah ketemu X1, X2, tinggal substitusikan ke persamaan yang pertama atau kedua atau ketiga, nanti ketemu nilai X1. Jadi bertahap seperti itu. Itu adalah materi yang memang dulu pernah teman-teman pelajari ketika menginjak bangku sekolah menengah. Nah, bagaimana untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang kita akan mencari dengan yang sisanya yang tadi eliminasi Gauss-Jordan, dekomposisi LU, toleran Jacobi, Gauss-Seidel, matrik balikan. Nah, itu adalah materi-materi yang mungkin akan disampaikan pada mencari solusi persamaan linier atau persamaan lanjar dengan mengubah ke bentuk matrik terlebih dahulu. Jadi kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matrik terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini bentuk umum persamaan lanjar adalah seperti ini. Ya, sistem persamaan lanjar itu. Nah, jadi dapat digunakan secara umum seperti ini ya. Nah, maka ditulis dengan persamaan A kali B. Keterangan A adalah matrik berukuran N kali N, X adalah matrik berukuran N kali 1, B adalah matrik berukuran N kali 1, disebut juga vektor kolom. Nah, maksudnya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan mencari nilai yang ini. Nah, X ini berapa? Nah, ini kan hasilnya sudah ada ya. Ini sudah ada dalam matrik. Nah, X yang di sini yang akan kita cari. Nah, ini metode sistem persamaan lanjarnya, eliminasi Gauss.
Gauss-Jordan, matrik balikan, Decombosili, lurahan Jacobi, lurahan Gauss-Seidel. Nah, kita langsung lanjut saja ke metode yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, berikut adalah metode eliminasi Gauss tersebut. Oh iya, kemungkinan soal SPL-nya adalah ya kan ada ya, ketika di sebuah matrik ketika bentuknya seperti ini maka solusinya unik, ada yang berbentuk seperti ini maka banyak solusinya, dan ada yang berbentuk seperti yang C itu solusinya tidak ada solusi ya. Kalau bentuknya seperti itu tidak ada solusi, kalau nolnya ada di sini jadi tidak ada solusinya ya. Kemudian kita lihat ini adalah metode eliminasi Gauss ya. Kita pelajari sama-sama bahwa yang namanya metode eliminasi Gauss ini adalah metode yang dihitung apabila matrik A berbentuk segitiga atas, maka dapat dihitung dengan teknik penjulingan mundur. Jadi kita harus mengubah dulu, mengeliminasi sehingga dia berbentuk menjadi segitiga atas ya. Kita yang tahu ya, ada segitiga bawah, segitiga atas. Nah, jadi kita harus ubah dulu. Di sini kan tadinya A21 itu ada nilainya, A31 ada nilainya. Jadi dibuat jadi 0. Nah, kalau sudah berbentuk segitiga atas, ya, kita lakukan penjulingan mundur. X4 ya, dibagi 10. 20 berarti 20 bagi 10 berarti min 2. Kita tulis min 2. Kemudian mundur di sini X4-nya sudah ada, tinggal substitusikan ke sini. Jadi hasilnya nanti X3 ketemu. Kemudian mundur lagi, X4-nya sudah ada, X3-nya sudah ada, tinggal X2. Jadi nanti ketemu semuanya sampai selesai, akhirnya X1, X2, X3, X4-nya nilainya ada. Barangkali seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lakukan lanjutkan dalam sebuah contoh ya. Nah, berikut adalah contohnya ya. Contoh yang kita coba yang tadi sudah ada jawabannya ya. Kalau yang ini ya, bahwa jawabannya adalah 1, 3, 2 ya. Jawaban ini kan sama dengan yang metode. Nah, untuk menemukan atau mencari metode eliminasi Gauss, teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita harus mengubah ke dalam bentuk matrik terlebih dahulu ya. Hati-hati negatifnya jangan sampai tertinggal. Seperti ini, 4x1 tambah 2x2 kurangi 4x3 sama dengan 2. 4, 2, min 4, 2. Kemudian 2, 3, min 6, min 1. Dan 8, min 6, 3, min 4. Nah, ini sudah berubah ya. Ini ada pembatas ya. Pembatas dimana inilah jawabannya. 2, min 1, min 4. Nah, oke, untuk langkah yang pertama berarti kita akan menghilangkan ya. Menghilangkan yang ini nih. Yang 2 ini. Kita akan menghilangkan 2, 8, dan 6 itu menjadi 0. Jadi kita akan menghilangkan ini supaya menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan dengan metode eliminasi Gauss namanya, atau reduksi baris ya, sebetulnya sama sih, hampir sama dengan reduksi baris ya. Kita lihat, kita tulis dulu ininya. Oke, kita tulis di sini. Nah, yang pertama berarti kita akan menghilangkan 2 ya. Kalau untuk menghilangkan 2 berarti kita posisinya dia ada di baris kedua, kemudian dikurangi berarti baris kedua ya, kemudian dikurangi ke atas acuannya ke baris ke-1 di sini. Karena ini 4 kan tidak mungkin, jadi kita harus mencari angka yang sekiranya cocok di sini berapa supaya hasilnya jadi 0. Jadi yang cocok di sini adalah 1/2. 1/2 ini dianggap cocok karena ketika kita substitusikan dia akan menjadi 0 ya. Untuk yang 2 ini. Karena kan tujuannya kita harus membuat 0 yang itu. Nah, kita cek, lihat sama-sama. Kita lakukan perhitungan. Nah, B2-nya adalah 2. Kemudian dikurangi setengah kali 4 sama dengan 2 kurangi 2,
hasilnya adalah sama dengan 0. Ini yang pertama ya. Jadi sudah 0 sudah memenuhi. Namun yang lain pun kena dampak karena kan baris, dia baris kedua, berarti semuanya kena. Jadi yang selanjutnya 3 kurangi setengah kali yang atasnya adalah 2. Berarti 3 kurangi 1 ya, kurangi 1. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian selanjutnya sama, yang itu pun kena dampak juga. Berarti min 6 kali kurangi setengah kali min 4. Min 6 jadinya kan min kali min ya, jadi plus ya, plus 4 bagi 2 berarti 2, berarti langsung plus 2 dengan hasilnya min 4. Kemudian selanjutnya yang terakhir berarti min 1 ya, min 1 kali setengah kali 2 yang paling atas ya, nilainya 2. Nah, jadi min 1 kurangi min 1 kurangi 2 bagi 2 kali setengah berarti 1 ya. 1 min 1 kurang 1 yaitu hasilnya min 2. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Sehingga setelah kita melakukan proses perhitungan, maka akan ketemulah dengan persamaan yang baru atau dengan matrik yang baru. Kita perbesar supaya nah, nah, kemudian kita ketemu dengan matrik yang baru, kita tulis di sini di pinggirnya. Berarti kita lihat di barisan kedua 0, 2, min 4, min 2. Berarti di sini kita tulis 0, 2, min 4, terus kemudian yang terakhir adalah min 2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kan ini sudah ya, sudah 0 ya, ini sudah berubah juga. Nah, selanjutnya berarti kita akan mengubah bentuk atau mengubah yang 8 jadi 0. Berarti kita tulis di sini baris 3, acuannya masih ke baris 1, berarti dikurangi baris 3, berarti harus dikali 2 ya, karena kan itu 8 ya, berarti kali 2. Nah, kita akan coba cek. Kita coba cek. B3 itu adalah 8 kurangi 2 kali 4 sama dengan 8 kurangi 8 sama dengan 0. Nah, kemudian ini sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah yang berarti kan kena dampak semuanya, jadi min 6 kurangi 2 kali, karena baris 1 yaitu 2, jadi min 6 kurangi min 4, karena min kurangi min bukan kali ya, ini bukan kali ya, kita hutang 6 hutang lagi 4 berarti menjadi 10, min 10 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya berarti kan dampak juga yang 3 ya, 3 2 kali min 4 ya, karena ke baris yang pertama, masih baris yang pertama.
min 4 jadinya 3 kurangi tambah ya, tambah 8. Jadi 11 ya pasti. Jadinya 11. Kemudian satu lagi adalah yang terakhir min 4 kurangi 2 kali 2 ya. Min 4 kurangi min 8 hasilnya adalah min 4 sorry, min 4 lagi ya, 4 kurangi min 4 hasilnya adalah min 8. Nah, kemudian kita sekarang ketemu lagi dengan matrik yang baru. Ketemu lagi dengan matrik yang baru, yaitu hasilnya adalah sebagai berikut. Ini yang selanjutnya. Berarti hasilnya adalah 0, kemudian min 10, kemudian 11, dan kemudian ininya adalah min 8. Jadi tugas kita satu kali lagi, berarti menghilangkan yang 10 ini, min 10 ini berarti baris 3 kurangi baris kedua. Kalau sebelah kolomnya berada di kolom kedua, berarti nanti ke baris kedua. Ya, jadi acuannya. Karena karena kan kolomnya kolom kedua nih, baris kedua jadi acuannya. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai yang dibutuhkan supaya ini menjadi 0. Ini kan 10, ini kan 2, berarti kita membutuhkan angka 5 di sini ya. Nah, kita cek ya, kita cek sama-sama. Kita lakukan perhitungan. Kita cek dulu nih. Min 10 kurangi 5 kali 2. Oh, ini jadinya kalau seperti ini bentuknya tidak 0, jadi min 20. Maka si 5 ini kita harus tambahkan minus berarti ya. Tambahkan minus, jadi kan jadinya positif ya. Kemudian ditambah 10. Ini adalah 0. Seperti itu. Kemudian yang lain pun akan terkena dampak sama, akan berubah. Apa kalau yang ini tidak, karena ini sudah 0, jadi dia akan tetap seadanya. Kalau yang lain kan tidak. Kemudian kita lihat 11, kemudian 5 kali min 4 ya. Min 4. Berarti 11 kurangi ya, karena 3 ya, kurangi 20. Min 9. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, ini min 8 belum ya. Min 8 kurangi min 5 kali 2 ya. Karena yang paling sorry min 1 ya. Oh, yang 2 ya, bener ya. Min 2 yang ini ya. Min 2. Berarti kurangi min 2. Oke. Jadinya min 8 kurangi min 10. Hasilnya adalah min 18. Nah, berikut adalah hasil akhirnya yang kita tulis. Maka kita ketemu dengan persamaan yang baru ya. Kita tulis di sini. Nah, persamaan barunya adalah di sini sudah berbentuk 0,
kemudian di sini tadi itu berapa ya? Min 9 dan min 18. Min 9 dan min 18. Min 9 min 9 dan min 18. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah selesai, tidak perlu ada ini lagi. Tinggal kita melakukan mencari nilai X1 X2 nya itu dengan metode penyulingan mundur namanya. Nah, kalau kita lihat seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Kita coba pindahkan. Kita mencari nilai X1, X2, dan X3 dengan metode penyulingan mundur yang diambil dari sini. Berarti ini kita buat lagi menjadi kebentuk persamaan lagi. 4X1 kemudian ditambah ya, tambah 2X2 ya, 2X2 kemudian dikurangi min 4X3 dan hasilnya adalah 2. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini, berarti 12X1 X2 ya, X2 kemudian karena X1 nya 0 ya, ini enggak ada jadi nggak ditulis, kemudian dikurangi min 4 ya, min 4X2. Nah, kemudian hasilnya adalah min 2. Nah, selanjutnya adalah 0 udah apa lah, nggak rapi ya, susah merapikannya. Kita simpan di sini. Nah, ini X1 X2 ya, nah jadi berurutan gini ya, ini X2 ini X3 ya. Kemudian terakhir adalah yang ini, berarti X min 9 X3 sama dengan berapa tuh, min 18. Nah, berarti sekarang tinggal kita melakukan penyulihan mundur seperti yang ada di pada eliminasi Gauss ya. Berarti kita akan melakukan penyulihan mundur supaya kita tahu hasilnya X1, X2, X3 nya berapa. Oke, kita lihat yang ini dulu. Kita simpan di sini. Nah, kita lihat. Berarti di sini kita lihat X3 sama dengan ya, berarti tinggal dibagi ya, dibagi min 9. Nah, ini juga sama, boleh bentuknya minnya ada dipindahin ke atas misalkan ya. Nah, boleh ya. Sama hasilnya X3 nya adalah X3 sama dengan 2 ya, 2, X3 nya 2. Kemudian kita substitusikan lagi. Jadi eliminasi Gauss ini ya metodenya campur ya, ada metode eliminasinya, metode substitusi ini kan termasuk metode nanti metode substitusi ya, disubstitusikan kan, sekarang kita masuk yang ini. Nah, berarti kan kita lihat bahwa ini enggak ada negatif ya. Kemudian kita lihat bahwa X3-nya kita sudah diketahui ya, X3-nya sudah diketahui yaitu 2 ya.
X3 nya kita ganti dengan 4 kali 2 min 2 ya. Kemudian kita lihat nah ininya jadinya min 8 ya, min 8 pindah ruas jadi plus 8 ya. Nah, kemudian X2 sama dengan ini dibagi ya jadinya ya 2 nya itu, jadi sama dengan min 2 bagi min 2 tambah 8 yaitu 6 ya, 6 bagi 2, maka hasilnya adalah X2 nya sama dengan 3 ya, 3. Terakhir adalah kita akan mensubstitusikan yang ini. Terakhir mensubstitusikan yang ini, berarti kita ganti X2 nya kita ganti jadi nilai berapa tadi? 3 ya. Kemudian X4 nya kita ganti menjadi 2 ya. Kita lakukan perhitungan. Oke. Nah, jadi min 2 kali 3 6 kurangi 8 adalah min 2. Min 2 pindah ruas. Kemudian di sini kalau kita tulis dulu boleh deh. 6 kurangi 8 sama dengan 2 kan ya, hasilnya adalah 4x. Hasilnya adalah 4x1 sama dengan 2 ditambah 2 itu 4 ya, 4 dibagi 4. Nah, jadi ininya langsung ya, hasilnya adalah X1 nya adalah 1 sama dengan 1. Jadi ketemulah nilai X1, X2, X3 nya ya. Karena jadi ini ketemu nilainya. X1 nya 1, X2 nya 3, X3 nya adalah 2. Kalau kita cek dengan metode yang tadi ya, metode apa namanya? Nah, ini sama juga ya. X1 nya 1, X2 nya 3, X3 nya adalah 2. Jadi hasilnya akan tetap sama. Nah, berikut adalah mungkin ini adalah metode ya, dengan bentuk eliminasi Gauss. Jadi untuk materinya ini yang dicoba yang 3 kali 3 dulu. Nah, bagaimana yang 4 kali 4? Nanti teman-teman bisa dicoba, silakan dengan cara yang sama. Nanti bagaimana menyelesaikan dengan yang 4 kali 4. Intinya sih masih tetap sama, polanya seperti itu. Kita harus mengubah ke bentuk segitiga yang bawah. Ya, mungkin itu saja dulu untuk materi tentang sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan ya dengan metode yang berbeda ya, dengan metode yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.